Oke teman-teman, hari ini gue mau menjelaskan mengenai hitung-hitungan yang kita perlu tahu ketika kita mau beriklan Meta Ads, dan mostly hitung-hitungan ini sebenarnya adanya di luar dashboard. So, gue berkali-kali bilang gitu ya, untuk teman-teman yang mau mulai menggunakan Meta Ads untuk grow bisnisnya, justru fokusnya itu selain di dashboard, yang lebih penting adalah matriks-matriks di luar dashboard itu. Yang mana hari ini gue akan mencoba memberitahu teman-teman, biar kalau teman-teman sudah mengetahui hitung-hitungan ini, yang gue sebut sebagai matematika bisnis dengan Meta Ads, teman-teman bisa ngelok di sini nih. Gitu ya, ketika ini sudah pas, ini Meta Ads akan menjadi mesin cetak uangnya teman-teman. Gitu. Jadi harapannya seperti itu. Nah, hari ini kita akan cover apa aja dalam melakukan matematika bisnis ini atau hitung-hitungan, biar kita bisa membuat Meta Ads ini lebih autopilot buat kita gitu ya. Pertama adalah kita perlu mengetahui yang namanya BER atau break even ROAS. Gue akan jelasin. Kemudian kita akan mempelajari ROAS parameter. Ya. Kemudian yang ketiga kita akan membentuk customer avatar. Gitu. Jadi lewat Meta Ads kita bisa membentuk customer avatarnya kita atau target market kita itu sebenarnya siapa. Dan juga kita akan mempelajari mengenai percentage VTC atau view to close. Nah di sini kita akan membedah online funnel dari bisnis kita atau jalur atau customer journey dari bisnis kita melalui mengecek view to close ini atau percentage VTC ini, dan juga yang terakhir adalah PPQ atau product penetration quadrant. Nah, ini adalah 5 indikator yang gue selalu lihat dan gue selalu cek gitu ya dalam melakukan penetrasi Meta Ads di sebuah bisnis. Jadi, check it out ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita coba perhatikan materi kita yang di share screen ini. Jadi ini adalah Meta Ads equations atau ya hitung-hitungan atau matematika bisnis gitu ya, mesin cetak uang jika Anda benar-benar mau lakukan. Oke, gue akan going through 5 matrix tadi secara perlahan-lahan sampai teman-teman itu benar-benar paham ya semoga. Oke, step pertama adalah tadi kita membahas mengenai namanya BER. Jadi BER ini apa? Step pertama adalah tentukan berapa break even ROAS atau BER. Gitu ya. Nah, ini gue udah tuliskan juga. Rumus dari sebuah BER adalah harga produk dibagi harga produk kurang cost produk. Atau kita bisa bilang di sini gross profit lah ya. Jadi harga produk kurang cost produk itu kan sebenarnya gross profit gitu ya. Nah, ini gue kasih contohnya ya biar teman-teman nggak bingung. Jadi katakanlah lu punya satu produk gitu ya, harganya 120.000, dan cost untuk membuat produk tersebut, entah itu botolnya, packagingnya, ingredientsnya, apapun itulah, itu 30.000 untuk satu botol. Nah, berarti kita ketemu dong untuk gross profit gitu ya, dari sebuah produk tersebut gitu, harga produk dikurang COGS-nya itu adalah 90.000. Nah, berarti tinggal dimasukin aja. BER-nya adalah 120.000 dibagi 90.000 yang adalah 1,3. Nah, dengan menemukan ini, BER. Jadi kita nggak cuma ngomongin ROAS kita dapat berapa segala macam, nggak usah. Kita ngomongin BER-nya, break even ROAS-nya. Nah, di sini kita bisa mengetahui berapa ROAS minimum yang Anda perbolehkan di dashboard. Jadi, kalau ROAS-nya 1,2, 1,1 itu udah nggak boleh karena udah rugi jatuhnya karena nggak nutup cost-nya. Jadi teman-teman coba perhatikan. Nah, kadang-kadang ada yang ngomong gini kayak, gimana kalau ternyata gua harga produk sama COGS gue tipis karena gue reseller atau mungkin gue dropshipper gitu. Biasakan bikin produk bundling. Jadi harganya tuh di ketika customer mau beli, itu langsung beli 3, langsung beli 5 gitu. Kalau nggak terlalu tipis marginnya sehingga kita nggak ada cost buat advertising atau buat iklan. Nah, menurut gua BER yang kayak at least lu boleh cover lah ya, lu boleh cek gitu ya, ini oke apa enggak buat diiklanin atau advertisingin pakai Meta Ads. 1,6, 1,7 tuh udah menurut gua udah BER yang cukup maksimal kali ya. Karena kalau di atas itu ini bakal jadi agak berat gitu loh untuk keluarin biaya marketingnya sebenarnya. Jadi lu perlu bikin sebuah package-package di mana BER-nya ini bisa diturunin gitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah ketika nanti lu melihat di dashboard, jadi lu bisa tahu nih, kalau lu ngiklan, ROAS-nya ada yang 2,9, oke ini masih oke, 2,2 ini masih oke. Nah, kalau ada yang ROAS yang 0,3 kayak gini atau 1,2, 1,1, nah di sini lu bisa memberhentikan campaign tersebut. Tapi at least kita jadi tahu nih, gitu ya. Kita punya ROAS minimum itu bolehnya 1,3. Kalau di bawah itu udah nggak bisa. Dan 1,5 pun mepet, 1,6 pun
mepet gitu. Jadi ini kita tentuin dulu break even ROAS-nya dengan rumus harga produk dibagi gross profit, oke? Nah, setelah udah menentukan si break even ROAS ini terus apa gitu, terus buat apa? Nah, kita bikin dulu parameternya. Jadi ada yang minimum, ada yang profit, dan juga ada yang winning. Maksudnya gimana? Jadi kalau minimumnya adalah 1,3, berarti kita kalau nanti iklan kita ROAS-nya 1,3, berarti kita cuma BEP doang atau balik modal gitu ya. Tapi kalau kita mau profit, at least kita ngiklan nih profit lah gitu loh, at least minimal banget. Nah ini dikali 2, jadi ROAS minimum kita 1,3 tersebut dikali 2, dan dapatlah 2,6. Profit tapi masih belum maksimal, jadi kita nggak boleh puas gitu ya. Karena yang maksimal kalau kita mau menang di iklan itu adalah kita mendapatkan ROAS at least 3 kalinya dari ROAS minimum kita. Nah, ini 3,9 barulah kita boleh buat scale campaign kita nih. Misalkan kayak gini, campaign-campaign yang boleh nih kita spend 700.000 dapat 2,9 juta nih, dapatnya 3,7 ya. 3,7 ROAS-nya. Dan ini ada yang 155.000 dapat ROAS-nya 5. Nah, nggak selalu ya teman-teman ya, nggak selalu kalau kita naikin budget ini ROAS-nya menurun. Ini contohnya ya, ini ada yang 134.000 dapatnya 400.000, ROAS-nya 3,4. Budgetnya naik, tapi ROAS-nya juga makin naik. Jadi nggak tentu, ini ada banyak sekali variabelnya. That's why at least kita sudah tahu nih, gitu kita pengen mengejar ROAS berapa. Nah, kalau ROAS-nya 2, ROAS-nya 1,3 ini masih perlu ada yang diberesin. Tapi at least nggak apa-apa, kita tahu parameter dari ROAS-nya kita tuh pengen ngejarnya tuh berapa. Oke, ini adalah hitung-hitungan yang kedua yang perlu kita siapin. Hitung-hitungan yang ketiga. Jadi mungkin teman-teman tadi pertama-tama mulai menyasar gitu ya, kayak bingung nih sebenarnya audiens gue tuh pengennya apa sih gitu ya, karena ada yang nggak stabil ROAS-nya, ada yang kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek dan sebagainya. Nah, teman-teman masih kayak gimana nih? Nah, teman-teman menentukan customer avatar atau target market itu tuh sebenarnya sangat bisa lewat si Meta Ads ini. Malah sangat mudah bisa gue bilang. That's why gue tuh suka memulai bisnis tuh malah dari Meta Ads dulu baru gue brandingin, karena ketika gue mengiklankan lewat Meta Ads gue dapat customer avatar gue gitu loh. Siapa yang sebenarnya tertarik sama produk ini? Baru gue bikin konten organiknya. Nah, gimana cara untuk menentukan customer avatar tersebut? Gitu kan pertanyaannya. Kita ada dua cara ya. Ada melihat demografiknya, jadi umur berapa, gendernya apa, placementnya dia itu di mana, dan lokasinya di mana, dan juga berdasarkan konten. Jadi kita sort berdasarkan kontennya. Teman-teman tahu gak ya untuk ngecek si ROAS di demografik ini gimana? Dan kita bisa lihat ya teman-teman ya, yang beli produk kita nih umuran berapa nih kira-kiranya. Ya, umuran berapa, dan teman-teman ini bisa diekspor aja gitu, berdasarkan si umur tersebut. Nah, saran gua ekspor itu di level campaign, jangan di level ads ataupun ad set. Jadi biar tahu nih secara keseluruhan, bukan secara konten. Karena kalau secara kontennya lagi nanti agak terlalu dalam ya, karena kita pengen lihatnya secara keseluruhan bisnis dulu. Secara keseluruhan bisnisnya dulu. Nah, di sini teman-teman dapat Excel ya berdasarkan umur dan juga berdasarkan pembelian, di mana teman-teman di sini bisa merapikan ya Google Sheets-nya. Jadi teman-teman nanti tahu berdasarkan umur, berdasarkan gender, placement tuh di Instagram atau di Facebook, dan juga lokasi. Nah, ini sebagai contoh, ini adalah data yang gue sempat kumpulin gitu ya. Ada yang di Jakarta, ada yang di West Java, East Java. Oh, ternyata kita di Java nih mainnya gitu loh. Kita lebih rame orang-orang yang di Java menjangkaunya. Dan based on edge, kalau kita lihat di sini, cost per konversi ini teman-teman bisa jadiin ROAS juga ya. Itu lebih murah kalau kita menjangkau anak-anak muda. Gitu. Umur 25 sampai dengan 34. Ini lebih lebih murah costnya. Jadi kita coba nggak usah budget gede dulu di umur 35 sampai 44, budgetnya nggak usah terlalu besar, tapi kita justru lebih besar budgetnya untuk yang anak-anak 25 34 ini gitu. Jadi teman-teman semakin tahu nih, oh gue kalau mau bikin iklan untuk usia 25 34 seperti apa, gue kalau mau bikin iklan untuk umur 35 sampai 44 tuh seperti apa. Ya mungkin kalau teman-teman ada juga produk-produk yang usia 45 ke atas gitu kan ya, ya tulisannya yang gede-gede lah, jangan yang kecil-kecil gitu. Ya hal-hal kayak gini kan yang perlu diperhatiin gitu teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman juga perlu membuat
Based on kreatifnya ya, jadi katakanlah nih satu produk namanya facial wash gitu loh. Nah, di sini kan ketemu juga nih ROAS-ROAS-nya, teman-teman bisa fokus dengan ROAS-ROAS yang lebih tinggi, misalkan di sini 17 ROAS-nya, ini adalah photoshoot di Korea. Kita spend 2 juta, dapatnya 34 juta. Oh, berarti kita perlu lebih banyak lagi nih berangkat ke Korea. Ya, not bad lah berangkat ke Korea, kirim aja berapa talent gitu kan ya, buat dapat berapa puluh juta lagi kan not bad ya. Lumayan sekalian jalan-jalan gitu. Terus abis itu ada lagi yang kurang oke adalah kalau kita buat drama nih, drama gagal launching skincare baru. Ternyata drama ini kurang disukai gitu loh karena orang-orang lebih banyak hal-hal yang tentang di luar negeri. Jadi kalau produk yang ditaruh di luar negeri, nah ini ROAS-nya jadi bagus gitu kan ya. Nah, jadi kayak jadwalin lah setiap bulan ke luar negeri gitu ya buat ya photoshoot produk atau bikin sebuah campaign di sana kan lumayan juga. Selanjutnya teman-teman jadi tahu nih gitu ya kira-kira kebiasaan mereka tuh seperti apa. Terus abis itu tertariknya tuh sama apa. Nah, dari demografi tersebut. Nah, ini seperti contoh ini gue mencoba profiling gitu ya, salah satu produk yang kodenya namanya DNLJ dengan interest yang mereka tertarik adalah food dan juga restoran dan juga placement terbaik dengan ROAS terbaik adalah Instagram dan location terbaik ada di Jakarta, West Java dan juga di Medan. Umurnya 25 sampai 34, gendernya female dengan device Android di mana mereka belinya biasa pagi kalau nggak malam jam 7 dan kontennya adalah yang carousel. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal lempar gitu ya ke tim konten gitu ya. Ini gue punya data nih. Orang-orang tertariknya seperti ini gitu. Gendernya yang cewek gitu. Jadi kita buat yang lebih estetik gitu ya, bukan yang buat cowok dan mereka device-nya Android kurang lebihnya. Dan mereka tertariknya sama konten yang referensinya seperti ini kemarin. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti tim kontennya juga akan semakin terarah dan semakin jago gitu loh untuk membuat konten yang lebih berkonversi. Jadi ini it's all about repetitions ya. Jadi baca data, habis itu pelajari ya udah teman-teman tinggal tajemin lagi datanya di sini gitu kan ya. Oke, berarti mereka orang-orang yang main di Instagram dan jam sekian dan umurnya sekian itu buat kontennya apa. Nah, ini kan kita jadi semakin mengetahui gitu ya avatar atau customer kita secara tertarget yang beli itu seperti apa. Jadi kita bisa lebih relate lagi sama target audiens kita dari segi bahasanya, dari segi estetika kontennya karena ini jadi sangat penting. Jadi teman-teman harusnya udah semakin tertarget, nggak nyasar yang aneh-aneh lagi, nggak yang mencar-mencar lagi, bingung-bingung lagi nyasarnya kemana. Orang-orang yang terima iklan teman-teman juga semakin tertarget gitu. Nah, next nomor empatnya ketika kita sudah mengetahui customer avatar kita tadi adalah membahas mengenai percentage view to close gitu ya. Karena saya tahu nih sales funnel dari teman-teman kan beda-beda ya. Ada yang dari konten iklan, habis itu masuk ke lender biasanya. Nah, lender ini atau tempat setelah customer ngeklik iklan ini kan bisa beda-beda ya. Ada yang, oh saya lebih nyaman di Instagram ya silahkan. Saya lebih nyaman di marketing page atau landing page itu juga silahkan. Ada yang lebih nyaman di product page, di Shopee-nya langsung itu juga silahkan gitu ya. Bebas sebenarnya teman-teman. Jadi ini bukan sebuah patokan bisnis yang harus ikutin cara gua enggak gitu ya. Bebas aja lender teman-teman berapa. Cuman yang gua saranin adalah at least teman-teman boleh sebebasnya mau pakai cara apa, mau pakai gimana. Tapi perhatikan matriks satu ini yang namanya VTC. Atau gue bisa bilang dari sini, orang yang sudah ngeklik ini kan nge-view. Kita punya produk, kita punya brand. View. Ke closingnya, ke buy-nya, jadi dari view ke buy, ini berapa persen? Nah, yang sehat nih kalau kita pakai Meta Ads ya, itu adalah di atas 5%. Dan kalau teman-teman bisa membuat view to close-nya di atas 10%, ini lebih keren lagi. Nah, ini gue kasih study case aja. Ada sebuah study case, dua study case yang kiri dan yang kanan, di mana page view-nya yang pertama itu adalah 4.375. Yang kedua adalah 6.244. Ini kita ngomongin page view doang ya. Dengan check out rate-nya juga yang berbeda. Dan hasil close-nya atau sold-nya, ini teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Yang bedanya adalah di sini check out rate-nya dari mereka ngelihat halaman sampai mereka memutuskan check out lebih tinggi yang sebelah kanan, tapi untuk closing rate lebih tinggi sebelah kiri. Jadi it doesn't matter gitu loh teman-teman, kayak
Nggak harus semua matriks tuh dinaikin, oke? Nggak harus semua matriks tuh ditinggiin. Bisa jadi closing rate-nya rendah, tapi check out rate-nya tinggi gitu. Nah, jadi kayak teman-teman harus memperhatikan matriks-matriks ini untuk kalau saya ngomong atau bahas mengenai view to close ya. Nah, di sebelah kiri, 245 produk sold dibagi orang yang melihat di sini adalah 4.375, itu adalah 5,6%. Sedangkan yang sebelah kanan, VTC-nya 689 yang akhirnya beli dari 6.244 yang view, ini adalah 11%. Nah, ini mengartikan apa, teman-teman? Ini mengartikan orang-orang yang sudah melihat iklan teman-teman tertarik untuk beli. Seberapa besar mereka punya ketertarikan untuk beli ketika mereka sudah melihat iklan. Nah, ini yang dibenerin biasanya adalah ada dua indikator, ya. Yang pertama adalah di bagian check out rate, yang kedua adalah di bagian closing rate. Jadi ini tergantung resource-nya teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa, oh saya nggak apa-apa, habis konten gitu ya, kirim konten ke instant form langsung, saya nggak mau pakai landing page langsung form. Karena sales saya sejago itu. Silakan. Jadi ini tergantung resource ya teman-teman. Saya bilang ini tergantung resource. Tergantung teman-teman tuh punyanya apa gitu di tim teman-teman. Saya pokoknya butuhnya lead saja yang banyak karena tim sales saya sejago itu buat closing. Mereka kayak pro, ya udah silakan, berarti lendernya nggak usah pakai Instagram, nggak usah pakai produk page segala macam. Gitu karena teman-teman punya tim sales yang jago. Oke. Terus ada juga, oh saya nggak punya tim sales, saya solo player, saya pakai marketing page aja karena dengan marketing page saya bisa menuliskan offering-offering yang menarik gitu ya, membuat penawaran-penawaran yang menarik. Jadi saya nggak punya tim sales, silakan juga gitu. Jadi nggak ada yang larang teman-teman. Oh saya nggak suka nih pakainya landing page, saya maunya Instagram. Dari Instagram karena saya punya feeds itu udah keren banget, estetik banget, social proof-nya udah di sana semua, udah di-follow sama influencer-influencer Instagram karena saya yakin kalau mereka melihat yang follow siapa aja gitu ya, mereka pasti beli itu. Oh, silahkan juga gitu loh. Saya nggak pernah ngelarang hal-hal kayak gini gitu ya. Teman-teman harus ikutin kaidah bahwa habis dari konten landing page enggak, teman-teman. Yang paling penting itu adalah teman-teman mengukur. Oke, teman-teman udah ngirim traffic dari iklan ke Instagram. Pertanyaannya, orang yang sudah melihat Instagram, marketing page, form teman-teman berapa persen yang beli? Gitu. Jadi teman-teman perlu kulik di bagian sini sehingga teman-teman bisa membuatnya di atas 10% bahkan. Nah, itu baru kayak winning tuh. Orang ngelihat langsung beli close 10%, nice, itu good banget. Tapi average yang saya lihat adalah 5% nih average. Walaupun ketika 5% yang terjadi si view to close ini rasanya nggak terlalu profitable. Maksudnya it just profitable, nggak winning. Tapi kalau winning adalah dia buat di atas 10%. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau masih di bawah itu gimana? Nah berarti teman-teman perlu bongkar di bagian funnelnya nih. Bisa jadi bukan ke Instagram, bisa jadi ke marketing page. Bisa jadi bukan marketing page, bisa jadi ke instant form karena teman-teman punya sales yang bagus, tim sales yang bagus gitu. Jadi kalau di bawah itu berarti kurang urgent, artinya mereka ketika udah klik konten iklan kayak merasa bahwa kok kayaknya kurang urgent ya, gue kayak oke gue udah lihat tapi apa yang dibuat. Kurang killer lendernya, kurang membuat mereka merasa pengen transfer sekarang. Jadi kayak inget lagi teman-teman kapan ya pernah beli produk yang kayak sampai rela buat oke lah gue pinjem teman gue dulu nih duit atau gue ambil dulu tabungan gue karena ini kalau nggak beli produk ini sekarang rugi banget gitu loh. Jadi teman-teman harus menaruh sense itu ke customernya. Ini kalau nggak sekarang nih udah bahaya banget. Jadi mereka dengan senang hati pinjem teman, ambil tabungan, gesek gitu mungkin. Nggak tahu ya. Sehingga mereka merasa harus sekarang banget. Kalau nggak sekarang udah rugi deh pokoknya. Oke? Jadi itu adalah view to close. Percentage-nya itu berapa persen. Gitu. Dan yang terakhir yang saya pengen jelasin adalah yang namanya Product Penetration Quadrant. Jadi Product Penetration Quadrant ini biasanya kan kalau teman-teman punya brand ini punya beberapa produk yang diiklankan. Saya juga punya beberapa produk yang diiklankan sekaligus dan biasanya saya pertama kali mencatat dulu nih dari produk ini udah launch-nya berapa lama karena setiap produk kan punya life cycle ya. Kadang-kadang dia bagus di awal tapi berapa bulan gitu kuatnya. Dan juga COGS teman-teman bisa tulis sendiri gitu ya. Dan spendingnya. Nah, teman-teman lihat di sini ya, ROAS-nya berbeda-beda. Jadi ketika kita dapat P1, P2, P3, P4 nih sebagai contoh aja analogi,
produk satu, produk 2, produk 3, dan produk 4, dan punya ROAS-nya masing-masing, teman-teman harus menaruh produknya ini ke dalam sebuah kuadran, di mana, nah ini dia, perbandingannya adalah seperti ini. Spending dan juga ROAS. Kadang-kadang kita spending-nya besar, ROAS-nya kecil. Ya, spending-nya besar, ROAS-nya kecil. Ini berarti declining produk ini. Spending-nya lumayan besar, dan purchase value-nya juga paling besar. ROAS-nya 3,3. Nah, ini namanya cash cow. Kita bisa gas lagi produk ini. Oke, P4 ini masih bagus nih berarti. Nah, kemudian ada juga yang spending-nya kecil, ROAS-nya kecil. Spending-nya kecil, ROAS-nya kecil. Oh, di sini belum ada, karena digas semua. Ada yang spending-nya kecil, ROAS-nya besar. Contohnya adalah yang ini, P3. Spending-nya paling kecil, ROAS-nya besar. Kita mesti lihat, wah ini potensial cash cow nih. Atau potensial sapi perah gitu ya. Ini adalah potensial produk, perlu ditelaah lagi nih. Itu perlu digas lagi nih berarti. Nah, ketika terjadi kuadran-kuadran ini, gitu ya, teman-teman pastinya kalau declining ada treatment-nya sendiri di perusahaan ya. Ketika testing ada treatment-nya sendiri, cash cow treatment-nya sendiri, dan potential cash cow treatment-nya sendiri. Kalau cash cow, tentunya kalau saya pribadi ya, saya bakal banyakin lagi iklannya, saya scale out. Kalau potential cash cow, saya biasanya ngelihat ini biasanya ada angle yang kena banget gitu ya di customer, atau ini biasanya nih potential winning, makanya saya juga pisahin gitu ya ke ad account lain biar saya bisa lebih fokus ngegas produk ini. Habis itu kalau udah declining, udah nih saya pasti turunin budget. Saya memilih untuk kayak next month kita turunin aja guys budgetnya. Ini udah lumayan declining. Jadi kayak hal-hal kayak gitu loh. Kalaupun teman-teman merasa bahwa oh, ini udah mulai declining nih, kita coba naikin lagi itu juga boleh ya. Teman-teman ngasih fitur baru, ngasih promo baru atau apapun. Jadi at least teman-teman dari kuadran ini teman-teman tahu gitu ya mana treatment yang harus dilakukan dari setiap produknya. Makanya ini product penetration kuadran, mana yang mesti difokusin, mana yang nggak perlu difokusin lagi. Jadi ini cuma buat mengatur fokus dari teman-teman juga. Oke, seperti itu teman-teman untuk 5 matriks gitu ya yang perlu diperhatikan ketika kita beriklan di Meta Ads, dan ini adanya di luar Meta Ads gitu ya. Sehingga ini menurut saya teman-teman perlu mendalami, perlu mempelajari. Jadi tim marketing itu jangan cuman nge-present dashboard habis itu udah gitu, tapi pelajari kayak flow bisnisnya. Makanya saya membuatkan juga workshop Meta Ads for Business untuk teman-teman yang pengen mendapatkan revenue lebih banyak lagi untuk bisa meningkatkan profit gitu ya. Jadi nggak cuma di marketplace doang jualannya, tapi juga di Meta Ads. Nah, di Oktober ini saya sudah mengadakan workshop online selama 2 hari. Teman-teman bisa deep dive dan belajar bersama saya bagaimana biar brand teman-teman bisa lebih thriving lagi di Meta Ads. Oke, semoga video ini membantu teman-teman, dan nextnya kita bikin video apa lagi nih.